Karawang, Jawa Barat, tanggal 12 Mei 2022, sekitar pukul 16.30 WIB. Langit mulai menguning, jalan depan RSU Mitra Karsa Sehat masih padat oleh suara klakson dan penjual minuman di pinggir jalan. Di dalam gedung berpendingin udara itu, semuanya tampak biasa-biasa saja. Perawat berjalan cepat sambil membawa map. Speaker memanggil nomor antrean, dan bau obat-obatan menyengat di udara. Tak ada yang aneh. Tak ada yang menduga bahwa malam itu akan menjadi malam paling gelap dalam sejarah rumah sakit itu. Di pintu IGD, seorang pemuda berumur 25 tahun digandeng ibunya dan seorang gadis muda. Namanya Andi Pratama, buruh pabrik yang dikenal rajin, jarang sakit, tubuhnya tegap, kulitnya kecoklatan karena sering bekerja di area loading. Hari itu ia merasa nyeri di perut kanan bawah sejak pagi. Awalnya dikira maag, tapi makin sore sakitnya menusuk. Ibunya, Ibu Siti Mariam, panik dan langsung membawanya ke rumah sakit swasta paling besar di kota itu. Cuma perut kanan bawah, Bu. Mungkin masuk angin, ujar Andi sambil tersenyum tipis di depan petugas IGD. Setelah diperiksa cepat, tekanan darah normal, suhu tubuh sedikit naik, hasil USG menunjukkan usus buntu meradang. Dokter jaga mengatakan dengan nada meyakinkan, kasus ringan, kita observasi malam ini. Besok pagi operasi kecil, nggak usah khawatir. Kalimat itu membuat Ibu Siti bernapas lega. Nadia, pacar Andi, juga tersenyum. Mereka pikir ini hanya ujian kecil. Andi kemudian dipindahkan ke ruang rawat bedah B, lantai 2. Perawat memasang infus, menulis nama pasien di papan. Andi Pratama, apendisitis akut. Sore itu suasananya tenang. Dari jendela kamar, matahari turun perlahan di balik sawah Karawang. Suara adzan maghrib sayup-sayup terdengar. Andi masih sempat bercanda, "Bu, nanti kalau udah sembuh, Andi traktir bakso ya." Ibu Siti mengangguk sambil merapikan selimutnya. "Kamu tidur dulu. Besok pagi operasi, nanti siang udah sehat lagi." Malamnya, sekitar pukul 19.00, Nadia datang membawa air mineral dan charger HP. Andi terlihat masih sangat segar. Ia bahkan membuka kamera ponselnya, selfie dengan 2 jari berbentuk V. Wajahnya santai meski ada selang infus di tangan. Foto itu ia kirim ke ibunya yang sudah pulang ke penginapan dekat rumah sakit dengan pesan, "Bu, jangan panik ya, cuman usus buntu. Besok Andi udah kuat lagi." Pesan sederhana itu ternyata akan menjadi pesan terakhir dari seorang anak kepada ibunya. Waktu terus berjalan, jam menunjukkan 20 takutan. Rumah sakit makin sepi, hanya suara roda berangkar sesekali lewat di lorong. Andi mulai mengantuk, tapi sebelum tidur ia sempat kirim chat ke Nadia. "Kalau nanti udah operasi, kamu yang pertama, Andi mau lihat ya." Nadia tertawa membaca pesan itu. Ia tak tahu, 2 jam lagi pesan-pesan itu akan jadi kenangan terakhir. Di ruang perawat, shift malam baru dimulai. Dokter jaga berganti, pasien baru datang, dan di salah satu meja, Dr. Arman Kusumo, dokter bedah senior yang dikenal tegas tapi misterius, menandatangani beberapa berkas operasi untuk hari berikutnya. Di belakangnya, dokter muda Dr. Raka Pradipta sibuk menyiapkan instrumen operasi minor. Sekitar 23.10, Andi sempat terbangun karena sedikit mual. Perawat datang, memeriksa suhu, tekanan darah, semua normal. "Istirahat aja, Mas. Besok pagi baru operasi," kata perawat itu lembut. Andi mengangguk menutup mata lagi. Lorong rumah sakit itu dingin. Kamera CCTV di sudut menyorot cahaya redup. Di layar monitor security, waktu menunjukkan 8.47 WIB. 1 menit, 2 menit, semua masih tampak normal. Namun tepat pukul 1.45, HP Ibu Siti yang diletakkan di meja penginapan berdering keras. Nomor tak dikenal. "Halo, Bu Siti, kami dari RSU Mitra Karsa Sehat. Kondisi pasien Andi menurun tiba-tiba. Diduga usus buntunya pecah dan menyebabkan infeksi. Harus operasi darurat sekarang.
Mohon keluarga segera ke rumah sakit untuk tanda tangan. Ibu Siti terperanjat. Loh, tadi katanya besok pagi, kok sekarang? Perawat di ujung sana hanya menjawab cepat, "Maaf Bu, kondisinya kritis, kami tidak bisa menunggu." Tanpa pikir panjang, Ibu Siti membangunkan Nadia. Mereka berdua berlari keluar penginapan, menumpang ojek online menuju rumah sakit di tengah udara malam yang dingin dan kosong. Lampu jalan memantul di wajah mereka yang pucat. Sampai di rumah sakit sekitar pukul 2.05, keduanya langsung menuju ruang operasi. Pintu bertuliskan, "Dilarang masuk," sudah tertutup rapat. Perawat jaga di depan pintu hanya berkata, "Pasien sudah di dalam, Bu. Mohon tunggu di kursi lorong." Lorong itu panjang, lantainya mengilap tapi dingin. Jam di dinding berdetak pelan. Nadia duduk menggenggam tangan Ibu Siti yang gemetar. Dari balik pintu, samar-samar terdengar bunyi alat medis dan langkah kaki. Waktu berjalan sangat lambat. Pukul 03.00, belum ada kabar. Pukul 04.00, suara di dalam makin sepi. Ibu Siti berdiri menatap pintu itu, menahan napas setiap kali gagang pintu bergoyang. Dan akhirnya, sekitar 05.10, pintu terbuka. Keluar seorang pria berjaket hijau operasi, wajahnya lelah, masker diturunkan. Ia adalah Dr. Arman Kusumo. Ia menatap keluarga dengan pandangan kosong lalu berkata pelan, "Kami sudah berusaha, Bu Siti, tapi kondisi pasien sangat berat. Jantungnya berhenti beberapa kali. Kami tidak bisa menyelamatkan." Dunia seakan berhenti. Nadia menjerit. Ibu Siti terjatuh ke lantai, memegangi dada. "Anak saya cuma usus buntu." "Kenapa bisa meninggal, Dok? Kenapa?" Tidak ada yang menjawab. Perawat hanya menunduk, dokter lain diam, dan Dor Arman melangkah pergi tanpa menatap mereka lagi. Hanya satu kalimat singkat tertinggal di udara. "Tolong tenangkan diri dulu, Bu. Nanti kami bantu urus semuanya." Tapi yang tidak diketahui oleh siapapun di lorong itu adalah malam itu bukan malam kematian biasa. Itu adalah awal dari misteri yang akan mengguncang seluruh Karawang tentang rumah sakit yang diam-diam menjadikan pasien sehat sebagai sumber organ. Lorong rumah sakit itu kembali sunyi. Jam dinding menunjukkan pukul 05.40. Di kursi panjang dekat pintu operasi, Ibu Siti masih terduduk lemas. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap lantai. Nadia memegangi bahunya, berusaha menenangkan, tapi tangannya sendiri gemetar. Bau antiseptik yang tajam dan hawa dingin dari ruang operasi masih menempel di udara. Beberapa menit kemudian, seorang perawat keluar membawa map berisi dokumen. "Bu Siti, tolong tanda tangan di sini untuk administrasi jenazah." Suara itu datar, tanpa empati. Ibu Siti menatapnya tak percaya. "Mana anak saya? Saya mau lihat." Perawat menunduk. "Sebentar ya, Bu. Jenazah sedang dipindahkan ke ruangan perawatan akhir." Tapi anehnya, tak satu pun perawat lain mengantar mereka ke ruang itu. Nadia berdiri, melangkah ke arah pintu, tapi satpam berseragam hitam muncul, menghalangi. "Maaf Nona, belum boleh masuk. Tunggu dokter dulu." Lorong itu mendadak terasa semakin panjang, semakin dingin. Sekitar pukul 06.15, dari ujung koridor, seorang dokter muda berkacamata keluar dengan langkah cepat, membawa cool box putih besar dengan logo medis biru di sisi kanan. Wajahnya tertutup masker. Ia berjalan terburu-buru melewati Ibu Siti tanpa menoleh. Satpam yang berjaga di dekat tangga belakang memperhatikan sebentar. Di atas box itu tertera tulisan dengan spidol merah, "Sampel biologis khusus, jangan dibuka." Satpam itu adalah Pak Joko Santoso, petugas keamanan senior yang sudah bekerja 10 tahun di RSU Mitra Karsa Sehat. Dalam pikirannya, hal itu agak janggal. Jam segini seharusnya bagian lab belum buka. Tapi dia menahan diri. Dalam dunia rumah sakit, terlalu banyak hal aneh tapi biasa. Pak Joko melihat dokter muda itu, kemudian ia baru sadar. Itu Dr. Raka Pradipta,
Asisten bedah yang semalam sempat ia lihat masuk ke ruang operasi Andi Pratama. Arah langkahnya bukan menuju lab atau ruang penyimpanan sampel, melainkan menuju lorong logistik belakang, tempat truk pengantar obat biasa parkir. Beberapa menit kemudian, dari kamera CCTV pos jaga, Pak Joko melihat Doraka keluar lewat pintu servis dan menghilang di area parkir belakang. Tak ada yang tahu dia pergi kemana. Sementara itu, di ruang tunggu, Ibu Siti masih belum diizinkan melihat jenazah. Waktu terus berjalan. Pukul 7 pukul, perawat baru datang, mengganti shift. Ketika Ibu Siti bertanya, "Anak saya di mana?" Perawat baru itu malah terkejut. "Loh, katanya sudah dibawa ke kamar jenazah." Tapi ketika mereka menelusuri, ruang jenazah kosong. Tak ada nama Andi Pratama di papan catatan. Ibu Siti mulai panik. Ia menahan salah satu petugas. "Tadi malam anak saya operasi, meninggal katanya jam 5. Sekarang jenazahnya di mana?" Petugas itu gugup, lalu berlari ke ruang administrasi. Beberapa menit kemudian, seorang pria berjas biru keluar mengaku sebagai perwakilan manajemen RS. "Mohon tenang dulu, Bu. Ini kasus khusus. Ada dugaan penyakit infeksi berat. Jadi, sesuai prosedur kesehatan, jenazah harus langsung ditangani dengan protokol pemusnahan." Ibu Siti membelalak. "Pemusnahan? Maksudnya apa? Anak saya meninggal karena usus buntu, bukan penyakit menular. Siapa yang menyuruh itu?" Tapi pria itu tidak menjawab. Ia hanya mengulang kalimat sama. "Semua sudah sesuai prosedur, Bu. Kami minta keluarga kooperatif." Nadia hampir menamparnya. "Kooperatif apaan? Kalian sembunyikan sesuatu." Keributan itu menarik perhatian pengunjung lain. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, tapi Satpam segera menenangkan mereka dan menggiring keluarga keluar dari area bedah. Di luar, di bawah matahari pagi yang baru naik, Ibu Siti berdiri lemah sambil menatap ke arah parkiran belakang. Ia baru sadar, ambulans abu-abu yang tadi terparkir di sana sudah hilang. "Bu, itu ambulans dari tadi?" tanya Nadia. Ibu Siti mengangguk pelan. "Tadi waktu subuh, saya sempat lihat mereka dorong berangkar ke arah situ. Mungkin itu Andi." Air matanya menetes pelan. Siang harinya, keluarga kembali ke rumah sakit dengan beberapa kerabat. Mereka meminta dokumen resmi penyebab kematian. Petugas administrasi membuka komputer, mengetik nama pasien. Hasilnya, data tidak ditemukan. "Mungkin salah ketik. Coba ulangi," kata adik Ibu Siti. Petugas mengulang, "Tetap tidak ada. Maaf, Bu, sistem kami sedang error. Bisa tunggu sebentar?" Tapi ketika mereka mencoba mencari lewat nomor rekam medis, layar menunjukkan nama lain. Tatang Sudarman, 41 tahun, pekerja bangunan. Ibu Siti menatap layar itu dengan gemetar. "Itu bukan anak saya. Itu siapa?" Petugas bingung, lalu buru-buru menutup layar. "Maaf, Bu, mungkin sistem terganti otomatis. Nanti kami perbaiki." Namun sebelum Ibu Siti bisa bertanya lagi, seorang dokter muda menghampiri. Ia menatap sekitar seakan takut didengar orang, lalu berbisik, "Bu, tolong simpan semua chat terakhir Andi. Foto, voice note, apapun. Jangan hapus, itu penting." Lalu ia pergi begitu saja. Kabar kematian misterius ini cepat menyebar. Di grup WhatsApp warga perumahan, seseorang memposting status Nadia. Dia cuma operasi kecil, tapi jam 2 pagi dibawa ke ruang operasi dan sekarang dia nggak ada. Status itu disebar ratusan kali. Orang-orang mulai berspekulasi. Ada sesuatu yang salah di rumah sakit itu. Sebagian bahkan menyebut ini bukan pertama kali. Beberapa tahun lalu, ada pasien muda meninggal mendadak setelah operasi ringan, tapi keluarga disuruh diam karena prosedur RS. Sore harinya, Ibu Siti datang ke Polres setempat membuat laporan awal, tapi petugas jaga hanya mencatat seadanya. "Ibu yakin ada tindak pidana? Biasanya kalau pasien meninggal di rumah sakit itu urusan medis bukan kriminal.
Tapi Ibu Siti tidak menyerah. Saya tidak butuh teori, saya hanya mau tahu di mana jenazah anak saya. Di malam yang sama, di pos jaga rumah sakit, Pak Joko duduk sendirian menatap layar CCTV. Ia mencoba memutar ulang rekaman dini hari tadi, tapi di jam antara 19.30 sampai 03.30, layar hanya menampilkan no signal. Ia mengusap wajahnya. Kenapa mati pas jam itu? Gumamnya. Ia menelusuri folder cadangan, dan di salah satu file kecil, ia menemukan cuplikan singkat. Sosok Doraka berjalan cepat membawa cool box putih menuju lorong belakang. Darah Pak Joko berdesir. Ia tahu, itu bukan kejadian normal, tapi ia takut. Rumah sakit ini besar, pemiliknya orang berpengaruh. Ia hanya seorang satpam. Namun di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang jahat sedang bersembunyi di balik jas putih. 2 hari kemudian, keluarga Andi menerima surat dari rumah sakit berisi ucapan belasungkawa dan keterangan resmi. Pasien meninggal akibat komplikasi akut disertai infeksi, sehingga jenazah ditangani sesuai prosedur kesehatan menular. Tidak ada tanda tangan dokter, tidak ada kop dinas kesehatan, hanya logo rumah sakit dan stempel basah. Keluarga curiga lebih dalam. Mereka menghubungi dinas kesehatan, tapi pihak dinas menjawab singkat, "Kami tidak menerima laporan kematian seperti itu." Artinya, rumah sakit berbohong. Malam berikutnya, Pak Joko memutuskan menceritakan apa yang ia lihat kepada keluarga korban. Ia datang diam-diam ke rumah Ibu Siti, membawa flash disk kecil. "Saya tidak tahan, Bu. Saya tahu ini salah, tapi saya juga takut dipecat. Di sini ada potongan rekaman kamera belakang. Saya lihat dokter muda itu keluar bawa kotak pendingin waktu subuh." Ibu Siti memegang tangannya dengan air mata berlinang. "Terima kasih, Pak. Saya janji kebenaran ini tidak akan hilang." Dari momen itulah, kasus ini berubah dari kematian medis menjadi dugaan kriminal. Rekaman CCTV bocor ke tangan jurnalis lokal, lalu menyebar di media sosial. Netizen mulai membuat tagar, "Kaku keadilan untuk Andi dan Reska Rawanggate." Berita meluas, media mulai meliput. Judul-judul muncul di timeline, "Pasien usus buntu hilang setelah operasi malam hari." Jenazah tak pernah ditemukan, keluarga curiga ada perdagangan organ. Dan untuk pertama kalinya, pihak berwajib dari Polda Jawa Barat turun tangan. Seorang perwira menengah, AKBP Rendra Wijaya, ditugaskan memimpin tim khusus. Dalam konferensi tertutup, ia berkata kepada bawahannya, "Saya tidak peduli ini rumah sakit besar atau kecil. Kalau benar ada pasien hilang tanpa jejak, kita bongkar sampai akar." Malam itu, rumah sakit yang sebelumnya tenang kini dijaga ketat. Di balik lampu putihnya yang bersih, sesuatu yang busuk mulai tercium. Dan di balik setiap senyum dokter, mungkin tersimpan rahasia paling gelap tentang perdagangan organ manusia. Kisah ini baru saja dimulai. Karena kematian Andi Pratama hanyalah pintu pertama menuju labirin kejahatan medis terbesar di Karawang. Karawang, 3 hari setelah operasi jam 2 pagi itu. Di depan gedung RSU Mitra Karsa Sehat, puluhan wartawan berdiri menunggu. Kamera dan mikrofon diarahkan ke pintu utama. Namun, manajemen rumah sakit menolak memberi keterangan. Mereka hanya menempelkan pengumuman kecil di papan pengumuman. "Kami turut berduka atas meninggalnya pasien AP. Semua tindakan medis telah dilakukan sesuai prosedur. Mohon masyarakat tidak terprovokasi berita yang tidak benar." Kalimat yang singkat, tapi justru menambah kecurigaan. Di luar pagar, massa mulai berdatangan, keluarga pasien, aktivis, warga sekitar. Mereka memegang spanduk bertuliskan, "Keadilan untuk Andi, kami butuh kebenaran, bukan alasan." Di sisi lain kota, AKBP Rendra Wijaya memimpin rapat di ruang tertutup di kantor Polres Karawang. Di atas meja panjang, tumpukan berkas dan beberapa flash disk tergeletak. Kita mulai dari dasar.
katanya tenang tapi tegas. 1. Di mana jenazah korban? 2. Kenapa rekam medisnya hilang? 3. Siapa yang bertanggung jawab? Ia menunjuk ke papan tulis, di mana foto Andi ditempel di tengah, dikelilingi panah dan nama-nama dokter. Dr. Arman Kusumo, kepala bedah. Dr. Teraka, asisten. Perawat Lilis Suryani, hilang. Satpam Joko Santoso, saksi kunci. Rendra menatap anak buahnya. Kita hadapi tembok besar. Tapi ingat, tembok paling kuat pun punya retakan. Tim IT forensik dari unit cyber Polda Jabar mulai bekerja. Mereka menyita server data rumah sakit untuk menelusuri log aktivitas malam kejadian. Awalnya, sistem menunjukkan data error file not found. Tapi, seorang teknisi muda menemukan sesuatu ganjil di backup log. Ada file yang dihapus jam 03.42 beberapa menit setelah operasi Andi berakhir. Mereka memulihkan data itu, dan yang muncul membuat seluruh ruangan terdiam. File itu berjudul Apen Cendelini Pimandar 2022 Final. Dihapus lalu diganti dengan file baru bernama TS Lenodo Lululato 2022 Oke, milik pasien fiktif Tatang Sudarman, 41 tahun. Namun di dalam metadata file lama, identitas aslinya masih tersisa. Nama Andi Pratama, usia 25, diagnosa apendisitis akut, status meninggal dunia. Tapi anehnya, di kolom keterangan operasi tertulis prosedur laparotomi, pengambilan organ gagal ginjal kanan dan lobus hati kiri. Sebuah tindakan medis yang tidak ada kaitannya dengan usus buntu. Rendra memukul meja pelan. Pengambilan organ? Apa maksudnya ini? Analis forensik menunjuk layar. Ini template laporan operasi, tapi seseorang menyalin data pasien lain ke dokumen ini, lalu mengubah identitas. Masalahnya, mereka lupa hapus metadata asli. Rendra menghela napas panjang. Jadi benar, file ini sengaja diubah untuk menutupi sesuatu. Ia menatap layar lama sekali, lalu berkata lirih, "Kita tidak sedang berhadapan dengan kelalaian medis. Ini pembunuhan sistematis." Sore itu, tim investigasi memanggil semua staf yang bertugas malam kejadian. Ruang pertemuan rumah sakit menjadi ruang interogasi darurat. Perawat, dokter, teknisi, semua duduk tegang di kursi plastik. "Siapa yang mematikan CCTV?" tanya penyidik. Semua diam. "Siapa yang menyetujui pemusnahan jenazah tanpa izin keluarga?" Masih tidak ada yang bicara. Rendra menatap satu persatu wajah mereka. "Kalau kalian pikir diam bisa menyelamatkan, kalian salah. Karena kami sudah punya saksi dan bukti digital. Sekarang kami cuma perlu tahu siapa yang masih mau jujur." Suasana ruangan berubah berat. Sebagian menunduk, sebagian menatap kosong ke lantai. Tapi tidak ada suara keluar. Di luar gedung, Pak Joko kembali dipanggil untuk memberi keterangan resmi. Ia menceritakan detail malam itu. Dokter keluar membawa cool box putih, tulisan merah, arah ke parkiran belakang, dan ambulans yang berangkat sekitar 5:05 pagi tanpa lock keluar. Rendra mendengarkan dengan serius. "Pak Joko, Anda sadar kesaksian Anda bisa membahayakan diri sendiri?" "Saya sadar, Pak. Tapi kalau saya diam, artinya saya ikut jahat." Kata-kata sederhana itu menancap di hati semua orang di ruangan itu. Malamnya, tim investigasi mendatangi rumah seorang perawat senior yang disebut-sebut bekerja di shift malam, Lilis Suryani. Tapi rumahnya kosong. Tetangga bilang, Lilis pergi 2 hari lalu naik mobil tak dikenal, meninggalkan pesan singkat kepada anaknya yang masih SMP. "Ibu harus pergi dulu. Jangan khawatir." Nomor ponselnya mati, alamat emailnya dihapus, jejak digitalnya hilang total. Rendra mengerutkan dahi. Dia bukan kabur karena takut, dia dibungkam. Seminggu berlalu, media makin gencar. Tagar Dingkilau Keadilan untuk Andi menjadi trending. Akhirnya, Kementerian Kesehatan turun tangan. Mereka mengeluarkan surat izin penyelidikan menyeluruh terhadap RSU Mitra Karsa Sehat. Tim gabungan pun dibentuk, polisi, forensik digital, dan inspektorat kesehatan.
Hari pertama penyelidikan ulang, mereka menemukan ruang penyimpanan logistik yang tidak tercatat dalam blueprint bangunan. Di dalamnya, puluhan box, pendingin kosong, dan label spesimen biologis ekspor. Beberapa di antaranya masih memiliki noda bekuan darah di pinggir tutupnya. Ahli forensik mengambil sampel. Tes awal menunjukkan DNA manusia. Rendra menatap bukti itu. Mereka tidak hanya mengambil dari Andi, ini sudah terjadi berkali-kali. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang dari Bekasi. Polisi setempat menemukan mobil van putih terbengkalai di area industri tua. Nomor polisinya sama dengan ambulans RS Mitra Karsa yang hilang. Di dalamnya, tumpukan kain kasa, sarung tangan medis, dan bekas kantong pendingin organ. Namun tidak ada jenazah, tidak ada tanda-tanda Andi, hanya bau formalin samar-samar. Tekanan publik semakin besar. Akhirnya, Dr. Arman Kusumo dipanggil secara resmi ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Ia datang dengan pengacara. Wajahnya tenang, mengenakan kemeja biru muda, membawa map tebal. Setiap pertanyaan dijawab dengan kalimat datar. Semua prosedur dilakukan sesuai SOP. Kami tidak tahu soal hilangnya jenazah. Pasien mengalami henti jantung mendadak. Rendra menatapnya tajam. Dokter, Anda tahu kami menemukan catatan operasi palsu? Ada metadata Anda di sana. Arman hanya tersenyum tipis. Mungkin kesalahan sistem, Pak. Rumah sakit ini besar, datanya banyak. Ia menegakkan badan, lalu menambahkan dengan nada merendahkan, "Jangan buru-buru menuduh. Tidak semua hal bisa dipahami oleh orang di luar dunia medis." Rendra menahan amarah. "Kita lihat nanti, Dok." Sementara itu, tim forensik digital berhasil menelusuri jejak login sistem malam itu. Tepat jam 03.27, seseorang dengan ID El Suryani mengakses file pasien Andi, lalu menghapusnya. Berikutnya, ID RKP masuk untuk mengganti file. Semua aktivitas itu dilakukan dari komputer ruang bedah lantai 2. Artinya, 2 orang terlibat langsung, Raka dan Lilis. Namun, Raka tetap membantah. "Saya cuma bantu administrasi. Soal file itu, saya nggak tahu." Tapi ia tidak tahu bahwa keesokan harinya, polisi sudah menemukan Lilis. Lilis ditemukan di Indramayu, di rumah sepupu jauhnya. Ia tampak lelah, wajahnya pucat, mata bengkak. Ketika polisi datang, ia sempat berusaha kabur lewat pintu belakang, tapi gagal. Dibawa ke Karawang malam itu juga, Lilis hanya diam sepanjang perjalanan. Di kantor polisi, Rendra memutuskan menahannya di ruang khusus, memberi makanan dan waktu istirahat. Keesokan paginya, seorang penyidik perempuan datang menemuinya. "Bu Lilis, kami tahu Anda takut. Tapi Anda juga tahu apa yang terjadi di rumah sakit itu bukan kesalahan kecil. Ada nyawa yang hilang." Lilis menunduk. "Saya cuma perawat, Bu. Saya disuruh." "Disuruh siapa?" "Saya nggak bisa bilang, nanti keluarga saya bahaya." Penyidik mendekat. "Kami bisa lindungi keluarga Anda, tapi kami butuh kebenaran." Lilis menggigit bibirnya. Air matanya jatuh. "Saya sudah berusaha diam, tapi malam itu saya lihat semuanya." Ia mulai bercerita dengan suara pelan, gemetar. "Andi masuk ruang operasi jam 2 lewat sedikit. Dokter Arman bilang ada komplikasi, tapi saya lihat alat anestesi normal. Setelah pasien tak sadarkan diri, Dokter Raka membuka rongga perut, bukan bagian usus buntu, tapi ginjal." Penyidik terdiam. "Ginjal? Ya." Mereka keluarkan organ itu dengan cepat, lalu masukkan ke dalam kantong steril, disimpan di box pendingin. Setelah itu, Dokter Arman bilang, "Tambahkan laporan, gagal jantung saat operasi." Lilis terisak. Saya ingin menolak, tapi dia bilang, kalau saya ngomong, saya bisa ikut dikremasi tanpa nama seperti pasien itu. Ruangan hening, hanya suara jam berdetak. Rendra masuk dan berdiri di belakang kaca satu arah, menatap perempuan itu menangis. Ia tahu ini bukan sekadar kesalahan medis.
Ini adalah jaringan kejahatan medis terorganisir. Lilis memberikan satu detail penting lagi. Setelah operasi, dokter Raka yang membawa box keluar lewat pintu belakang. Saya lihat sendiri, katanya, kirim ke klinik Sejahtera Medika, cepat, jangan sampai suhu naik. Rendra menulis cepat di buku catatan. Klinik Sejahtera Medika, nama yang belum pernah muncul sebelumnya. Sebuah petunjuk baru. Malam itu, di ruang tim penyidik, Rendra memandangi papan kasus dengan tatapan berat. Di tengah, foto Andi Pratama terpajang. Di bawahnya, 3 garis merah mengarah ke Baiduke, Arman, Raka, dan Lilis. Sementara di Gojduoi, Motchaiten Moijuoj Gachjam, Klinik Sejahtera Medika. Mereka pikir bisa menghapus jejak, Rendra bergumam pelan. Tapi setiap kejahatan selalu meninggalkan bayangan. Subuh di Karawang. Kabut masih menempel di udara ketika jarum jam menunjuk pukul 24.45 WIB. Dari kejauhan hanya terdengar suara azan dan deru mesin mobil yang melaju pelan tanpa sirine. 5 kendaraan hitam berhenti di depan sebuah rumah megah di kompleks elit Grand Taman Cendana. Rumah itu milik Dr. Arman Kusumo, Kepala Bedah RSU Mitra Karsa Sehat, pria yang kini menjadi pusat badai. Di dalam mobil komando, AKBP Rendra Wijaya menatap arlojinya. Semua tim siaga. Tepat pukul 5 kita masuk serentak ke 4 lokasi. Jangan beri mereka waktu untuk hapus bukti. 4 target sudah ditetapkan. 1 rumah mewah, Dr. Arman Kusumo. 2 apartemen Raka Pradipta. 3 ruang administrasi RSU Mitra Karsa Sehat. 4 klinik Sejahtera Medika milik Dr. Maya Hapsari, istri Arman. Semua titik itu terhubung oleh satu benang merah. Jaringan perdagangan organ yang selama ini bersembunyi di balik jas putih. Non 5 ongkro belana WIB. Eksekusi. Pintu besi rumah Arman digedor keras. Petugas Brimob menyerbu masuk. Di lantai 2, Arman baru saja bangun, masih mengenakan piyama dan wajah panik. "Kalian siapa? Ini rumah pribadi saya." Rendra melangkah masuk sambil menunjukkan surat resmi penangkapan. "Kami dari Polda Jawa Barat, Dok. Kami punya surat, saksi, dan bukti. Semua sudah selesai." Arman mencoba tenang, tapi tangannya gemetar. Borgol diklik di pergelangannya. Petugas menyita laptop, 2 ponsel, dan brankas berisi uang tunai serta dokumen transaksi luar negeri. Di ruang kerjanya ditemukan daftar pasien dengan catatan kelompok darah dan status donor. 1 nama digarisbawahi merah, Andi Pratama, 08 10 WIB, apartemen Karawang Timur. Tim kedua menyerbu unit 12B milik Dr. Raka Pradipta. Pintu didobrak. Raka sedang berusaha mematikan laptopnya tapi terlambat. Di dalam perangkat itu, tim forensik digital menemukan rekaman CCTV ruang operasi malam 12 Mei. Video berdurasi 5 menit itu memperlihatkan bayangan 3 orang memakai baju bedah hijau. Terdengar suara samar, "Cepat, ginjalnya dulu, turunkan suhu, jangan sampai rusak." Semua terdiam menatap layar. Bukti itu lebih dari cukup untuk menguatkan pengakuan perawat Lilis. Nelalan 15 WIB, RSU Mitra Karsa Sehat. Tim ketiga memasuki ruang server. Semua komputer dimatikan. Tapi ahli digital berhasil memulihkan satu folder tersembunyi bernama BioExport. Isinya, ratusan dokumen ekspor spesimen biologis ke Hong Kong, Guangzhou, dan Shenzhen. Tanggal terakhir pengiriman, 13 Mei 2022, sehari setelah kematian Andi. Status pengiriman cleared. Sementara itu, tim keempat yang dipimpin langsung oleh AKBP Rendra bergerak ke Klinik Sejahtera Medika, tempat yang selama ini disebut sebagai klinik premium pemeriksaan umum. Dari luar, gedung itu tampak mewah. Lobi bersih, resepsionis tersenyum, tak ada tanda mencurigakan. Tapi laporan intelijen mengatakan ada ruangan bawah tanah yang tidak tercatat dalam izin bangunan. Periksa semua lantai, fokus di area logistik belakang. Tim menyisir koridor putih panjang yang berbau kimia kuat.
Di ujung lorong, mereka menemukan dinding besi tanpa pegangan pintu, hanya panel kecil dengan lampu hijau redup. Salah satu teknisi polisi menempelkan alat pemindai. Ada kunci magnetik. Di balik ini, ada ruangan aktif. Rendra memberi isyarat. Buka. Sparks terbang, bunyi logam bergesekan, lalu pintu perlahan terbuka. Udara dingin menyergap keluar. Di dalam, terbentang ruangan sekitar 8 meter, diterangi lampu neon kebiruan. Suhu digital di dinding menunjukkan 18 derajat Celcius. Sepanjang sisi ruangan berdiri 3 lemari pendingin industri. Tiap pintu tertempel label, sampel A12, blood type O+, liver segment, donor ID, unknown. Ketika salah satu petugas membuka pintu lemari, mereka terdiam. Di dalamnya tersusun puluhan kantong pendingin medis, rapi, berlapis es kering. Di setiap label tertulis kidney, liver, kornea tanpa nama manusia. Ini bukan sampel laboratorium, bisik petugas forensik. Ini organ manusia yang masih utuh. Rendra mendekat perlahan, menatap ruangan itu tanpa suara. Ya Tuhan, berapa banyak korban yang mereka sembunyikan di balik tembok ini? Di pojok ruangan terdapat meja stainless dan laptop yang masih menyala. Layar menampilkan spreadsheet berjudul Shipment Log, Medilink Asia, kolom origin tertulis Karawang, Indonesia, kolom destination, Hong Kong, Guangzhou, Shenzhen, item yang dikirim, human kidney, human liver, human cornea. Baris terakhir menunjukkan shipment code MK0422, payment 75.000 USD, status completed. Rendra mengepalkan tangan. Tangkap semua orang di gedung ini, sekarang. Di lantai atas, Dr. Maya Hapsari, istri Arman, sedang menandatangani laporan keuangan ketika tim naik ke kantornya. Ada apa ini? Ini klinik resmi. Rendra menatapnya tajam. Klinik resmi tidak menyimpan organ manusia di ruang bawah tanah, Bu. Maya mencoba tenang. Saya hanya urus keuangan. Saya tidak tahu apa-apa soal itu. Petugas membuka brankas. Di dalamnya terdapat uang tunai ratusan juta rupiah, kontrak konsultasi medis internasional, dan bukti transfer ke Medilink Asia Limited di Hong Kong. Semuanya dengan tanda tangan Maya sendiri. Kalau Anda tidak tahu apa-apa, kenapa semua dokumen ini atas nama Anda? Maya menunduk. Suaranya parau. Saya hanya ikut suami saya. Dia bilang ini untuk penelitian. Penelitian tidak dibayar puluhan ribu dolar per organ, Bu. Rendra menjawab dingin. Penggeledahan berlangsung hampir 6 jam. Setiap kantong organ diberi label bukti, disegel dan dibawa oleh tim forensik nasional. Berita menyebar cepat. Judul-judul besar memenuhi portal berita. Polisi bongkar jaringan perdagangan organ di Karawang. Klinik internasional ternyata gudang organ manusia. Dalam konferensi pers, Rendra berbicara di depan kamera dengan nada tegas. Kami tidak lagi bicara tentang malpraktik. Ini kejahatan kemanusiaan. Organ-organ ini diambil dari pasien hidup yang sengaja dibuat meninggal. Ruang konferensi hening. Beberapa wartawan menunduk, sebagian meneteskan air mata. Malam harinya, Dr. Arman Kusumo diinterogasi di ruang khusus. Di hadapannya, 3 bukti besar. 1 foto ruangan pendingin, 2 laporan pengiriman Medilink Asia, 3 testimoni perawat Lilis. Masih mau bilang, Anda tidak terlibat, Dok? Arman menatap foto-foto itu, lalu tersenyum samar. Kalian pikir, saya penjahat? Tidak. Saya penyelamat? Saya ambil hidup dari yang tidak berguna dan memberikannya kepada mereka yang pantas hidup lebih lama. Dunia ini tidak adil, tapi saya membuatnya seimbang. Rendra menahan napas. Kamu membunuh orang tak bersalah demi uang, bukan demi keadilan. Arman hanya tertawa pelan. Keadilan dan uang itu sama, Pak Polisi. Keduanya bisa dibeli. Rendra menatap dingin. Kau akan tahu arti keadilan ketika besok berdiri di pengadilan. Sementara itu, di ruang lain, Maya Hapsari akhirnya mengakui keterlibatannya. Saya hanya menandatangani laporan dan transaksi.
Semua dikoordinasikan Arman, tapi saya tahu setiap kali ada pasien meninggal tengah malam, esoknya ada transfer masuk dari luar negeri. Saya takut, tapi saya juga buta uang. Rendra menatapnya tajam. Tak ada uang yang cukup untuk menutupi darah manusia, Bu. Malam itu, tim investigasi duduk di ruang rapat, menatap papan besar berisi peta jaringan. Dari RSU, Mitra Karsa Sehat mengarah ke Klinik Sejahtera Medika, lalu ke Medilink Asia di Hong Kong. 3 titik, 1 alur, puluhan korban. Sebanyak 37 pengiriman tercatat dalam setahun terakhir, artinya 37 nyawa telah hilang. Rendra menulis di papan, korban Andi Pratama, bukti lengkap, motif, uang, dan kekuasaan. Besok kita teruskan ke Interpol. Mereka pikir Karawang kota kecil, tapi dosa mereka sudah mendunia. Ketika matahari pagi muncul, belasan boks bukti dikeluarkan dari Klinik Sejahtera Medika. Setiap boks dilabeli besar. Barang bukti, organ manusia. Warga sekitar berkerumun di luar pagar. Beberapa menangis, beberapa hanya berdiri membisu. Seorang kakek berbisik lirih. Selama ini kami percaya mereka menyembuhkan orang, ternyata mereka mencuri nyawa. Malam berikutnya, di kantor polisi, Rendra menulis laporan terakhir tahap penyelidikan. Kalimat terakhirnya sederhana tapi berat, kebenaran sudah ditemukan. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik jas putih. Ia menutup berkas dengan tangan gemetar. Di luar jendela, fajar mulai menyapa kota Karawang. Cahaya pagi itu dingin, tapi untuk pertama kalinya membawa sedikit harapan. 3 minggu setelah penggerebekan besar-besaran di Karawang, udara di kota itu masih terasa berat. Meski matahari bersinar seperti biasa, di setiap pojok warung dan kantor, orang-orang masih membicarakan satu hal, kasus Dr. Arman. Media nasional menyiarkan perkembangan setiap hari. Puluhan korban baru terungkap. Sebagian keluarga mulai berani maju, mengaku punya anggota keluarga yang meninggal tiba-tiba setelah operasi ringan di rumah sakit yang sama. Negara gempar. Di Jakarta, Bareskrim Polri menggelar konferensi pers bersama Interpol Indonesia. Di atas panggung, AKBP Rendra Wijaya berdiri di samping Direktur Reserse Kriminal Khusus. Jaringan ini bukan hanya melibatkan dokter dan rumah sakit, katanya tenang. Ada perusahaan luar negeri bernama Medilink Asia Limited yang menjadi penadah dan pengatur distribusi organ manusia ke beberapa negara di Asia. Layar di belakangnya menampilkan bagan besar. Karawang, Jakarta, Hong Kong, Guangzhou, Shenzhen. Di puncak bagan, satu nama muncul, Lau Wenxi, warga Hong Kong, pemilik Medilink Asia. Dalam beberapa hari, permintaan kerjasama dikirim ke Interpol dan otoritas Hong Kong. Sinyal pertama datang dari Divisi Kejahatan Internasional Hong Kong Police. Mereka mengonfirmasi bahwa Medilink Asia memang terdaftar sebagai perusahaan konsultasi medis, tapi kegiatan keuangannya mencurigakan. Ada transaksi ratusan ribu dolar dengan rekening atas nama Maya Hapsari dan Arman Kusumo. Melalui kerjasama lintas negara, pelacakan rekening menunjukkan bahwa uang hasil penjualan organ dialirkan ke jaringan donor ilegal di Tiongkok Selatan, kemudian dibersihkan melalui perusahaan fiktif di Makau. Di antara dokumen itu, ditemukan satu file terenkripsi berjudul Donor Karawang. 3 minggu kemudian, Interpol Hong Kong melakukan penggerebekan di apartemen mewah kawasan sentral. Targetnya Lau Wenxi, pria 45 tahun, CEO Medilink Asia. Ia ditangkap saat sedang menyiapkan penerbangan pribadi menuju Vancouver. Di laptopnya ditemukan database berisi lebih dari 200 kode pengiriman organ dari Asia Tenggara. 37 diantaranya berasal dari Indonesia. Penangkapan itu mengguncang media internasional. Headline besar muncul, sindikat organ Karawang terhubung ke Hong Kong. Interpol tangkap otak di balik jaringan dokter Indonesia. Setelah proses hukum panjang,
Lau Wenxi diekstradisi ke Indonesia. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, wajahnya ditutupi jaket, dikawal ketat oleh polisi bersenjata. Ia menolak bicara kepada wartawan. Tapi di ruang interogasi Bareskrim, dia akhirnya berbicara dengan suara dingin seperti batu. Kalian pikir saya sendirian? Dunia ini penuh dengan orang sakit dan orang kaya yang tidak mau mati. Saya hanya menjembatani kebutuhan mereka. Dokter-dokter seperti Arman hanyalah pion kecil. Kata-katanya membuat ruangan membeku. Rendra menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Pion atau raja, kau tetap berdiri di atas kuburan manusia." Sidang sejarah bulan September 2022, Pengadilan Negeri Bandung dipenuhi wartawan dari berbagai negara. Sidang digelar dengan pengamanan super ketat. Di kursi terdakwa duduk 4 orang, Dr. Arman Kusumo, otak utama jaringan di Indonesia. Dr. Raka Pradipta, asisten pelaksana. Dr. Maya Hapsari, pengatur keuangan dan logistik klinik sejahtera. Lau Wenxi, pemimpin jaringan internasional Mediling Asia. Ruangan sunyi saat jaksa membacakan dakwaan. Terdakwa secara sadar melakukan pembunuhan berencana, perdagangan organ manusia, pemalsuan dokumen medis, serta pencucian uang lintas negara. Bukti-bukti diproyeksikan di layar besar, foto ruangan dingin bawah tanah, dokumen ekspor, video operasi jam 2 pagi, dan rekaman suara perawat Lilis. Setiap potongan gambar membuat seluruh ruang sidang terdiam. Di barisan depan, Ibu Siti Mariam, Ibu Andi Pratama, duduk sambil memegang foto anaknya. Matanya sembab tapi pandangannya tegas. Ketika jaksa memanggilnya sebagai saksi, ia berdiri dengan suara bergetar. "Anak saya masuk rumah sakit karena sakit perut, bukan untuk dibunuh. Mereka mengambil nyawanya dan menjual tubuhnya seperti barang dagangan. Saya ingin mereka merasakan apa itu kehilangan." Setiap kalimatnya menusuk seperti pisau. Di kursi terdakwa, Arman hanya menatap ke bawah, sementara Maya menunduk menangis. Raka menutup wajah dengan tangan. Tapi Lau Wenxi tetap duduk tegak, tersenyum tipis. Beberapa hari kemudian, giliran perawat Lilis Suryani bersaksi. Ia menceritakan malam itu dengan suara serak. "Saya lihat sendiri, pasien masih bernapas. Tapi dokter Arman bilang, lanjutkan prosedur. Setelah organ diambil, ia bilang, sekarang dia boleh mati." Ruangan terdiam. Hakim menatap tajam ke arah Arman. "Apakah itu benar, terdakwa?" Arman mengangkat kepala pelan, menatap hakim tanpa ekspresi. "Saya hanya melakukan apa yang orang-orang kaya di dunia ini lakukan setiap hari. Memilih siapa yang hidup dan siapa yang mati." Kalimat itu menggema seperti racun di ruang sidang. Setelah lebih dari 2 bulan sidang dan puluhan saksi, akhirnya tiba saat yang ditunggu. Putusan akhir. Hakim ketua berdiri, membaca dengan suara tegas dan berat, menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah menghilangkan puluhan nyawa manusia dengan motif keuntungan pribadi, bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terencana dan sistematis di bawah kedok medis. Maka majelis hakim menjatuhkan hukuman, ruang sidang hening, hukuman mati kepada terdakwa Dr. Arman Kusumo dan Lau Wenxi, hukuman penjara seumur hidup kepada Dr. Maya Hapsari dan Dr. Raka Pradipta. Tangis pecah. Ibu Siti memejamkan mata, air mata menetes pelan. Rendra yang duduk di barisan belakang menunduk dalam diam. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan panjang. Keadilan telah ditegakkan, tapi tak ada kemenangan di dalam tragedi. Beberapa bulan setelah putusan, ruangan bawah tanah klinik Sejahtera Medika diubah menjadi memorial kecil. Di sana, ditempel foto-foto korban dengan tulisan, "Mereka bukan donor, mereka korban." Setiap tanggal 12 Mei, warga Karawang menyalakan lilin di depan bekas klinik itu. Bukan untuk merayakan akhir cerita, tapi untuk mengingat bahwa kejahatan seperti ini pernah bersembunyi di tengah kehidupan sehari-hari. Bayangan keadilan, suatu sore, di halaman rumah sederhana di pinggiran kota,
Ibu Siti duduk di kursi bambu sambil memandangi langit. Di pangkuannya, ia memegang ponsel tua. Di layar, masih tersimpan pesan terakhir anaknya. "Bu, cuman usus buntu kok. Besok Andi sudah kuat lagi." Ia tersenyum kecil, menatap langit yang perlahan memerah. "Kamu benar, Nak. Sekarang kamu sudah kuat dan kamu menyelamatkan banyak orang." Narator menutup kisah dengan suara berat tapi hangat. Kasus ini menjadi pengingat bagi dunia medis dan kemanusiaan, bahwa di balik jas putih bisa bersembunyi kegelapan yang tak terbayangkan. Tapi juga bahwa keberanian seorang ibu, satu pesan terakhir, dan suara kecil yang berani bicara bisa mengguncang seluruh sistem. Cahaya senja merayap di langit Karawang, perlahan memudar. Tulisan terakhir muncul di layar. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi selama ada yang berani mencari kebenaran, ia tak akan pernah padam.